Selamat pagi pemirsa. Halo, selamat pagi. Apa kabar nih? Sa, apa kabar, Sa? Alhamdulillah sehat. Kamu gimana, Mel? Sama aku juga sehat hari ini. Kayak kita udah lama ya, kita nggak di ini Borneo bareng-bareng nih. Betul banget. Kita udah, kalau kata orang tuh udah lama gak satu frame ya. Iya, bener banget. Satu frame, Sa. Satu frame. Nah, Tapi pasti kita semangat banget hari ini ya, karena hari ini hari yang spesial. Kalau Benar. pagi-pagi tuh biasa kita selalu pentingin ini Borneo ya, saya. bener banget. Dan kita sekarang outfit kita nih kayaknya outfit yang olahraga banget, Mel. Betul banget. Kita tuh mah kalau kata orang nge-Gen-Z. Ah ya, Gen Z banget. Gen Z banget ya, apalagi kalau ngomongin tentang Gen Z ya, biasanya tuh suka banget sama yang namanya olahraga. Bener. Entah karena kesadaran diri sendiri atau karena FOMO, yang nggak apa-apa, kita kalau FOMO hal bagus juga nggak apa-apa ya. Bener. Kan juga itu emang buat badan kita lebih sehat gitu loh, Mel. Karena Betul banget. sekarang tuh kayaknya banyak banget anak-anak muda yang udah mulai aware sama kesehatan tubuhnya. Betul. Mulai dari kayak lari pagi sekarang nih, menjaga pola makan. Betul, dan spesialnya lagi nih saya bukan cuman olahraga-olahraga yang dulu kita tahu ya, tapi entah kenapa sekarang banyak olahraga-olahraga yang mungkin kita baru dengar namanya, walaupun sebenarnya itu udah lama ada, Ya. tapi mungkin kita kurang familiar aja kali ya. Bener ya, kayak sekarang tuh kayak ada pedal ya. Pedal itu juga. kan juga mungkin dulu pas kita kayak SD SMP itu nggak ada. Nggak ada, gitu. aku Sekarang cuma taunya bulu ada. tangkis, Sa. Iya. Kamu taunya bulu tangis kan? Bener sama Atau aja. enggak tenis ya? Ya, tenis tuh masih ada. Dan sekarang kita juga di ini Borneo sudah kedatangan juga ya. Nanti kita bakalan wawancara salah satu instruktur Betul? trampolin. Wow, Nah, wah, kalau olahraga ngomongin menggunakan trampolin ini trampolin. adalah salah satu olahraga yang biasanya identik dengan lompat-melompat, Sa. Kalau dulu sih aku Apa pas tuh? SD ya lompat-lompat gitu di trampolin tuh kayak di pasar malam gitu ada tuh. Main doang Iya, ya? main doang. Main doang tanpa gerakan, yang penting have fun ya. Dan Betul sekarang banget. malah ada olahraganya, Mel. Dan bahkan ada instrukturnya loh. Jadi maksudnya kita serius nih kali ini olahraganya. Bener. Bener-bener membentuk tubuh kita. Iya. Terus membantu kesehatan kita juga ya saya. Nah, Bener banget. pemirsa, sesuai dengan tema ini Borneo kita hari ini yaitu adalah lompat bugar ya saya. Bener. Kita akan mendatangkan instruktur senam seperti yang Kesa bilang tadi, selengkapnya dalam segmen Obrolan inspiratif. Pemirsa, seperti yang udah kita spill tadi, kalau kita akan mendatangkan salah satu instruktur trampolin yang Yap. ada di Kalimantan Selatan. Untuk Wow. kita bertanya-tanya, apa sih olahraga dari trampolin, gimana gitu ya. Betul. Dan kita- mungkin ada yang masih belum tahu, Sa, trampolin itu kayak gimana sih? Bener. Apa sama kah sama yang Cesa bilang tadi nih waktu di itu apa pasar cuma malam? main-main dulu yang Betul. sekarang tuh ternyata udah jadi olahraga tuh gimana bentuknya. Betul banget. gitu. Tapi sebelum kita panggil narasumber kita hari ini, Sa, aku ada tips dulu nih. Apa Mungkin tuh? buat pemirsa yang ada di rumah bisa ganti baju dulu yang lebih rileks ya. Iya. Karena nanti ada bakal sesi praktek juga kita ya. Iya, bener. Kapan sesi prakteknya? Itu kita harus pantengin dulu dari sekarang. Bener. So langsung aja kita panggil narasumber kita hari ini, ada trampolin instruktur Tin Tin Molly. Molly. Halo. Selamat Pagi. Halo Tin Molly. Silakan duduk. Waduh, memang beda ya kalau instrukturnya. Beda. Auranya udah beda ya. Kelihatan bugar nggak dari sini ya. Tin Molly, apa kabar? Baik, Tadi pagi udah olahraga? alhamdulillah belum. Jangan khawatir, kita sudah sediakan di trampolinnya. siap. Iya, nanti kita akan melihat juga, mungkin bakal nyoba juga ya mungkin ya, Mel ya. betul. Bisa dong, bisa. Bisa. Nanti bisa dong ngajarin Mela sama Oh Cesa nih. bisa, pasti diajari nanti. Ditanya aja ya, Oke. bisa ya nggak bisa lagi. Ya, Tin Molly ya sebagai salah satu instruktur trampolin yang ada di Kalimantan Selatan. Ya, Itu sejak kapan tuh, Tin? trampolin itu terdiri dari 2024 di Banjarmasin. Nah itu dimulainya bulan April 2024. Berarti baru banget ya? Tin? Baru banget. 2 tahun. Masuk Banjarmasin. Untuk Banjarmasin Iya, aja satu Banjarmasin aja, aja. tapi seluruh Indonesia ada. Oh,
Oh, berarti Banjarmasin baru banget dong ya kenal sama trampolin ini. Baru banar. Baru banar. Baru banar. Nah sebelum itu Tin, mungkin bisa kasih tahu dulu nih trampolin itu sebenarnya olahraga kayak gimana sih gitu? Olahraga trampolin itu lebih fokusnya ke kardio. Oke. Jadi seluruh tubuh itu bergerak semua karena dari loncat. Karena kan trampolin dan fitness Indonesia itu 75% loncat, 5%-nya itu dance, sisanya lagi itu kardio. Oke. Oh, Wah, kalau- ini dari atas sampai bawah bergerak semua Bergerak ya? semua pasti. Bener-bener. Nah kalau misalnya sebelumnya kan kalau aku tuh tahu kayak pilates Ya. juga gitu kan, Tin. Tapi kalau misalnya perbedaan dari yoga, pilates dan juga trampolin ini gimana tuh? Kalau bedanya sama olahraga yang Pian sebutkan tadi, karena kalorinya trampolin ini lebih 3 kali lebih cepat. Wah, Karena dia bergerak terus karena loncat. Oh tapi kalau sama Zumba gimana Tin? nah iya. Zumba Beda. kan sama ya? Sama. Nah, cuman bedanya di Zumba yaitu loncat, kita pakai alat. Nah itu bedanya di olahraga yang lain. Kenapa olahraga trampolin itu beda? Karena 3 kali lebih cepat pembakaran kalorinya. Lebih cepat. Anggap misalkan 1 kali olahraga itu kami udah 1000 kalori Satu kali olahraga. dalam 1 jam. Wow, itu biasanya kalau misalnya aku lari pun 5 kilo itu cuma 400 kalori, Mel. Makanya. Ini 1 jam bisa 1000, Kak. Iya. Seribu ya? Wih, Cepet banget itu berapa kali trampolin itu bisa langsung singset kita ya? Tergantung kalau olahraga trampolin itu misalkan nih 1 jam. Kita tuh ada per sesi misalkan untuk pemula kita main 3 lagu jeda dulu istirahat. Oke. 3 lagu jeda istirahat karena yang untuk pemula itu biasanya belum pernah olahraga trampolin. Betul. Karena kan itu mainnya napas. oh, Napasnya lebih cepat. Jadi kalau udah jantungnya agak naik, kita turunkan lagi yaitu 3 lagu jeda itu tadi. oh, jadi tetap harus diberikan apa ya break ya kalau Iya, gitu ya. ya pastinya Nggak gitu bisa lah. langsung sejam gitu. Enggak. Tapi kalau profesional seperti Tin Molly sendiri biasanya tetap perlu jeda per 3 lagu gitu juga? Atau Kalau Ulun sih karena Ulun sudah terbiasa, Ulun tetap gas. Tapi kalau untuk yang pemula tadi, kalau untuk yang pemula pasti dah itu 3 lagu jeda, 3 lagu jeda karena dia pemula. Oke. Oh, nah, Tin, kan aku penasaran juga. Kalau misalnya sebelumnya kan 2000, itu kan baru mulai trampolin 2024. Di Banjarmasin masuk Ya. ya? Nah, kenapa lebih memilih trampolin daripada olahraga yang lainnya? Iya. Nah gini, Ulun sebenarnya sih sudah banyak sih ngambil lisensi, semua sudah banyak. Oke. Cuman dulu lebih menantang namanya itu trampolin. Kenapa tuh? Karena kan ada gaya-gaya split, ada gayanya stomp, ada yang gayanya kick ke atas, ada gayanya agak balik ke belakang. Ya lebih itu masuk Ulun menantang. Kalau olahraga yang lain sudah Ulun masuki semua, kurang gregetan. Oke. Oh, lebih greget berarti. Betul, tapi apa aja nih jadi penasaran nih olahraga apa aja sih Tin selain trampolin? Ulun Sebelumnya pertama kali Zumba, Oh Zumba. kedua aeroboxing, Boxing juga. ya. Ketiga belly pit dance, Oke. keempat trampolin, itu Tin, trampolin dan fitness Indonesia, Fun Fit, Oke. sama aerobik. Banyak. Tapi semuanya punya kesamaan ya yang bergerak dari Iya. atas sampai bawah ya Tin ya. Bergerak semua sih dari olahraga semua itu, cuman Ulun lebih tertarik yaitu trampolin. Karena dia main skill. Maksudnya gimana itu Tin? Main Karena kan skill ini kan dipertontonkan orang banyak, bisa dijadikan yaitu olahraga lomba. Oh, Oh, kayak gini ada lombanya juga? Ada. Wow. itu penilaiannya kayak gimana Tin? Nah, iya tuh. Bingung. Yang Karena- paling sehat yang menang gitu. Gini ya, kemarin kan olahraga trampolin ini kan ada poundernya itu. Poundernya itu mengadakan olahraga trampolin yaitu lomba seluruh Indonesia via Zoom. Wow, Via via Zoom? Zoom. Ya, karena kan kami kan seluruh Indonesia. Jadi via Zoom siapa yang lagunya dipilihkan sendiri, lagu itu tapi sesuai, misalkan nih kicknya tendangnya seperti apa, stopnya seperti apa, ada nilai-nilai tertentunya. Oh, apakah gerakannya itu juga dinilai biasanya? Apakah Iya. misal kayak yang tadi stomp itu ya, itu gerakannya apakah lebih fleksibel atau gimana gitu, Tin? Lebih ke power. Oh, powernya yang dilihat. Karena kan dia main dari tangan, pundak, perut, pantat, kaki, sama lutut semua. Oke, dia benar bergerak semua.
Berarti bisa dibilang trampolin ini punya koreografinya juga ya? Iya, betul sekali. Yang bikin maksudnya berbeda daripada Cesa yang cuma main-main di pasar malam Iya, ya. dulu. Betul, betul sekali. Karena kan kalau yang namanya trampolin benar seperti yang Cesa bilang tadi, kita tahunya cuma buat main-main anak kecil Tin sebelumnya. Bener sih, trampolin itu dari anak kecil bisa sampai umur 50 tahun ke atas bisa. Oh, berarti nggak ada batas usia nih? Nggak ada batas usia, kecuali selama itu instrukturnya mengedukasi dan praktek. Oke. Oh, nah kalau misalnya aku penasaran nih Tin, kalau pas trampolin ya, Ya. apakah semua disebutnya apa siswanya apa-apa? Member. Member. Ya. Nah, membernya itu apakah ada batasan, mohon maaf, berat badan gitu Tin? Oh, kalau untuk berat badan misalkan nih BB-nya 100 kilo. Nah itu gerakannya beda lagi. Kita harus edukasi. Oke. Karena kan BB-nya kan lebih tinggi. Misalkan nih main stomp, tidak bisa. Kecuali turunkan dulu berat badannya. Nah kalau misalnya, kan ini kan termasuk aerobik ya tadi ya? Campuran, Campuran sedikit. ya? Kardio, Campuran. sorry. Iya, iya. Nah kardio, kalau misalnya di lari itu kan kalau untuk orang yang obesitas itu kan kasihan ya biasanya lututnya. Nah kalau misalnya di trampolin gimana? Tidak dianjurkan dulu pakai main stomp. Lutut Oh, gitu. kelipat tidak boleh dulu. Kita ajarkan dulu, edukasi dulu, praktek dulu, baru dia mulai. Itu pun saya edukasi supaya dia nyaman dan aman di atas trampolin. Kalau selama ini membernya? Aman-aman aja sih, karena ulun lebih ke edukasi. Oke. Edukasi nomor 1 dan 2 praktek. Setuju, Tin. Tapi kalau range usia member ya tadi ya, member sampai sekarang ada dari berapa sampai dengan berapa yang ada di Tin Moli? Dari usia 4 tahun, Udah ada? bisa. tahun? 4 tahun, sampai 50 tahun ke atas bisa. Masih jadi member? Ada juga? Ada. Oke. Nah itu kan maksudnya segala macam range usia ya Tin ya, dan juga segala macam postur tubuh yang Iya. berbeda-beda. Nah itu gimana tuh waktu bisa dibilang olahraganya ya, apakah itu diklasifikasikan atau gabung semuanya? Karena kan pasti kebutuhannya beda-beda Tin. Oh iya. Kebetulan misalkan nih ulun gabung semua, tinggal ulun mengarahkan yang udah pengikut lama sama yang baru. Dan edukasi sementara ini karena ada yang baru, kita pemula dulu ya. Oh. Gitu. Karena kan ulun anjurkan praktek edukasi itu dua-duanya itu harus nomor 1. Oke. Harus dijelaskan dulu. Jadi kalau orang datang main trampolin, oh Moli itu kalau ngajar pasti edukasi sama praktek. Itu nomor 1. Walaupun kita lebih banyak mengarahkan, tapi dia nyaman dan aman. Dia lebih paham. Betul. Karena kalau misalnya dia nanti udah tahu badannya misal agak over, kalau misalnya belum dikasih edukasi juga bahaya ya Tin Iya ya, dong, pastinya. karena kan kita pakai alat. Beda sama olahraga yang lain. Betul. Kalau olahraga yang lain kan tidak pakai alat kan bebas. Dia mau lari, mau dia gerak tuh nggak apa-apa. Tapi kalau trampolin lebih nomor 1 edukasi dan praktek. Oke. Tapi kalau untuk berat badan ada batas maksimalnya nggak sih ya Tin ya? Ada dari 150 boleh muat. 150 masih bisa? Bisa. Oh. Ada tuh di Tin Moli. Alhamdulillah nggak pernah sih sampai 150, paling 100. 100. Itu juga pasti ininya ya, treatmentnya pasti beda ya Tin ya? Beda dong, beda sekali yang udah pernah ikut apalagi yang pemula. Walaupun yang pemula itu BB-nya kurang dari 100, misalkan 70, tetap saya edukasi. Karena kan dia masih pemula. Bener. Oh. Gimana Sa? Tertarik? Menarik sih, menarik sih. Kan tadi juga aku tertarik karena pembakaran kalorinya itu Betul. kan sangat-sangat efektif ya, Iya, sampai 1000 tuh dan sejam. cepat kan ya maksudnya. Tapi ini salah satu olahraga yang memang harus rutin dilakukan supaya dapat hasil maksimal gitu Tin. Kalau menurut Urun sih bagusnya itu rutin, karena kan dia membakar kalori lebih cepat, apalagi yang konsisten. Iya. Karena trampolin ini sangat banyak manfaatnya. Apa aja Oh, itu apa aja selain bicara kesehatan ya? Iya. Satu, bagi yang punya ada penyakit asma ataupun tifus itu bagus untuk rongga dada. Karena kardio juga itu tadi. Ya, kan melebarkan Iya. dada. Betul. Oksigen kan masuk. Itu nomor 1. Satu, daya ingat. Oh, kok bisa tuh Tin? Bisa. Kedua, dia bukan cepet, dia awet muda. Dia kelihatan ya? fresh. Ya, makanya baru aja contohnya ini fresh ada di banget. depan ya. Contohnya di depan. Olahraga trampolin itu nomor 1-nya lebih fun, happy. Happy. Kan bawahnya pingin olahraga aja. Kok happy ya? Olahraga trampolin, lagu-lagunya lagi jedak-jeduk lagi. Nah gitu. Jadi termotivasi orang tuh pingin ikut terus. Apalagi kalau sama temen-temen ya Tin. Ya, pastinya. Iya tuh sama circle-nya kan pasti Iya. udah seru-seruan bareng itu. Betul, Bana. Apalagi Tin?
kira-kira? Fungsinya untuk trampolin ini sih banyak sih, tapi ulun masih mahafal. Fungsi nomor satunya itu daya ingat. Untuk anak kecil itu bisa meninggikan badan. Oh iya dia kan ya. bener itu. Lompat. Kedua, ketiga nggak pernah. Banyak Selanjutnya ya. Ya prosesnya itu kalau untuk pertama kali ikut otomatis kan nggak ada hasil. Iya, belum terlihat betul. ya, Ya, pasti otomatis 1, 2, 3 pasti ada kelihatannya. Muka lebih fresh, lebih awet muda, lebih happy, lebih have fun. Dan satu lagi napas teratur. Oke. Tapi untuk sejauh ini Tin, ada nggak sih orang yang aku mau ikut trampolin ini untuk menurunkan berat badan? Banyak. Banyak. Oh banyak, Banyak. ya? Oh. Ya ulun edukasi lagi. Kalau kamu memang ikut kelas trampolin harus konsisten dan komitmen. Kan kebanyakan kan pengen tahu sendiri kan sekarang yang banyak olahraga pomo-pomoan. Iya, benar. Tadi udah kita bahas juga ya Iya. saya di awal. Kalau untuk pomo-pomo itu ya terserah dia. Dia mau ikut atau tidak ya terserah dia. Toh dia juga yang rugi. Kalau kami kan cuma sekedar menjelaskan. Nah ini fungsinya untuk trampolin. Kalorinya lebih terbakar. Karena 3 kali lebih cepat. Oh saya mau dong. Karena dia konsisten. Alhamdulillah. Hasilnya. Nah turun berat badannya. Dari 80 jadi 70 kilo. Dalam waktu? Sebulan. Wow. Tapi itu 10 kilo dibarengi turunnya. dengan pola makan. Betul. Kaget aku Za. 10 kilo. Oh. Tapi pada dasarnya kalau olahraga trampolin itu begini. Masuknya berapa, keluarnya berapa. Misalkan olahraganya sehari berapa kali, makannya berapa kali. Itu kan seimbang. Oh iya. Tapi kalau misalkan masuknya banyak tapi keluarnya tidak banyak atau alias olahraganya kurang, ya tetaplah berat badan naik. Oh. Kita harus menseimbangi. Masuknya berapa, keluarnya berapa. Kalau misalkan masuknya banyak tapi keluarnya enggak, yaitu olahraga rugi sama ya. aja. Iya, nggak ada hasilnya ya. Nggak Tin, ada. ya. Kan harus ya makanya tadi kadang-kadang datang orang kan ke sini. Lu mau olahraga, mau cepet, mau instan, nggak ada. Apalagi iming-imingnya 1000 kalori ya. Iya, tuh. Orang tuh biasanya mau yang instan Tin. Betul benar, namanya juga ya perempuan lah. Tapi kalau Tin Molly sendiri juga mengedukasi untuk kayak dietnya juga, pola makannya gitu juga mengedukasi juga nggak? Kalau ulun sih tidak menyarankan untuk diet. Sewajar-wajarnya makan tetap 3 kali sehari. Cuman lebih banyak dikeluarkan yaitu olahraga. Oke. Lu tidak pernah menyarankan itu namanya diet, tidak pernah. Cuman kalau kamu merasa makannya banyak, kamu harusnya olahraganya seperti apa dulu. Oke. Biarpun ia makannya banyak 4-5 kali, olahraganya tidak, gimana? Iya, betul. Nah ini katanya ini akan ada video nih dari Tin Molly. Iya. Betul, ada beberapa video. Oh fotonya, foto-foto ada visual foto nih. visualnya. Kita lihat. Wow. Ini pas- waktu apa ini Tin Molly? Tin? Waktu event di Lubon tanggal 6 Juli atau 5 Juli kalau nggak salah. Tahun ini? Tahun ini. Lupa. Tahun ini. Nah ini pas jadi Trampolin? istri. Iya. Trampolin ya? Oh trampolinnya bentuknya seperti ini ya, Iya. Oke. pemirsa. Mungkin kalau misalnya pemirsa yang sebelumnya belum pernah lihat trampolin Betul. untuk olahraga seperti Betul. ini. Nah terus ini waktu lagi latihan ya Tin ya? Enggak, lagi event. Oh event? Iya event. Event di mana ini Tin? Itu di Lubon kayak Tangi. Oke. Iya. Waktu event apa itu Tin? Trampolin untuk ibu-ibu dan anak-anak. Oke. Anak-anak gitu. Ini kita Tadi paling sambil kecil lihat-lihat 4 tahun ada ya? Iya, 4 Bisa. tahun ada. 4 tahun bisa. Tapi kalau yang di tempatnya Tin Molly itu yang paling kecil umurnya berapa? 5 biasanya. Oh, 5. Cuma setahun Itu pasti ya, sama sayang. ibunya tuh ke situ. Makanya. Pasti. Iya. Kadang-kadang ibunya Langsung ikut juga. ini. Ibunya, bukan ibunya dulu yang pasti ya, anaknya ngikut gitu. Iya. Tapi kan dari tadi nih ngomonginnya pasti ibu dan anak ya. Tapi Iya. kalau cowok sendiri gimana Tin? Boleh dong. Dan ada nih membernya Tin ada. Molly. Suami istri lagi. Oh ikut juga. Digabung tuh, maksudnya kan siapa tahu kadang kan kalau untuk proporsi tubuh kan cewek dan cowok pasti beda Iya, ya Tin betul. ya. Nah gimana itu, apakah ada perbedaan juga ketika sedang latihan trampolinnya? Enggak sama. Oh sama tetap Sama ya? aja. Oke. Oke, nanti kita akan tanya-tanya lagi, Mel, tentang trampolin ini dan mungkin nanti Tin Molly akan memperagakan juga. Oke, siap Tin? Siap. Siap ya. Kita Tentunya juga jangan siap kemana-mana banget ya di nanti sini. ya. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di ini Borneo.
love affair. 고기 완전 달리게 하루 baby 너희가 보자는 아니 사람들은 말을 내뱉으면 잘해주지 말아 girl 너무 믿지 마라 보라 말아 뻔하다 girl What you know about me 네가 나 아냐 girl I am a good boy. Wah, sudah 2 lagu ya tadi ya. Dan teman-teman. Ya. Aku yang lihat capek Ini loh. sabar dulu ya penontonnya, kita yang capek di sini. Iya. Yang lihat Tapi capek. boleh saya tanya dulu nggak, Tin Moli capek? Kada. Wes, sudah biasa. Kakaknya? Kalau ini Kalau naik gila. adiknya gimana? Naik Naik gila. Adiknya gimana capek? Oh enggak. Aisyah. Sekali lagi bisa? Wah. Kak, Tin Moli, ini aku mau tanya, apakah ini tadi salah satu gerakan yang untuk pemula atau yang udah expert ini tadi? Yang udah hafal. Oh, yang udah. Nah, tapi karena kami berdua nih kebanyakan kagetnya ya dari tadi ya, liatin Moli kakaknya sama adenya tuh split di atas, Nah, itu. lalu bahkan lutut ke bawah, kita tuh pada kagetin Moli. Nah itu bisa dibilang gerakan yang Agak udah ekstrim lah. Iya, Ya. udah ekstrim, tapi ya tiap gerakan itu ada namanya gitu, koreografinya. Ada. Bisa diceritain nggak tadi gerakan apa aja tuh? Tin? Kalau yang turun ke bawah itu drop. Drop. Ya drop. Kalau yang ini stomp. Stomp. Oh. Itu stop. Makanya seluruh tubuh kan bergerak dari kepala sampai ke kaki. Hah, tapi powernya emang harus kayak gitu? Iya, karena kan main kaki. Oh, bisa ulang Loncat lagi nggak, Tin? Bisa. Iya, tapi ini agak bungkuk sedikit, tapi bukan bungkuk banget. Heeh.
Oke. Oh, itu adalah stomp itu tadi. Iya, stomp. Itu yang kena adalah bagian perut ya, Kak, berarti? Nomor 1 perut. Nomor 1. Lalu ada apa lagi tuh Tin tadi? Ini udah, terus yang stomp udah, terus apa lagi tadi? Oh, itu namanya Drop. drop. Iya. Drop, kalau drop itu bagian mana, Kak, yang kena? Karena semua pantat. Pantat sini ya? Kan ada 3 nih. Drop. Kanan kiri. Aku mau nyoba itu tapi takut tiba-tiba kelempar ke sini. Kalau yang split tadi kan aku kepikiran, wah split nih ya. Kalau split kan biasanya orang emang kayak gini kan. Di bawah Kak? kan ya, Iya, di biasanya. bawah. Ini gimana nih kalau misalnya pakai trampolin ternyata di atas gitu. Bisa dicontohin lagi Tin? Bisa. Mundur Sa, mundur Sa. Gini dulu, stomp ke atas. Uh. Dan lurus loh, kakinya bisa lurus. Kak. Nih kalau kakak sama adiknya berapa lama nyobain split ke atas itu kak? Kakaknya berapa lama? 1 tahun. 1 tahun. Adiknya Kalau adiknya 2 tahun 2 lebih. tahun lebih. 2 tahun. Kita 5 menit langsung. Berarti adiknya umurnya berapa? Oh, 10. Dari umur 8 tahun, Mel. Betul. Terus Berarti. iya dari beberapa tahunnya. Terus ada apa lagi tuh Tin gerakannya tadi yang udah kita lihat? Tadi udah ada 3 ya? 3 stomp, drop, sama Kick. si Kick kayak gimana tuh kick? Ke atas. ke atas. Nah, Harus dan bener lurus loh. Bener-bener. Tapi kalau itu tadi kan mungkin kalau misalnya untuk pemula kan belum disaranin ya Kak, kalau kayak gitu. Kalau gerakan untuk pemula. Betul. Nah ini nih kita Iya coba kan? yang ini aja Iya, nih. kita coba yang pemula aja kalau tadi coba. Kalau untuk pemula lebih ke jumping jack. Oh. Jumping jack. Heeh. Jumping Gimana jack. gimana? Tutup, buka. Tutup, buka. Mainnya 2. Itu Lari. yang pemula. Iya. Oke. 2. Dan itu semua ada koreografinya yang untuk pemula tuh ada sendiri ya Kak ya? Ada. Nah, tuh. Intinya kan kalau trampolin ini banyak gerakan bagian bawah sampai sini ya, Tin ya. Terus kalau tangan ini biasanya gerakan pendukung atau kayak gimana ini? Gini, kalau tangan jangan seperti ini tapi dibuka, kenanya di sini. Oh, berarti nggak sembarangan juga ya? Iya. Harus diedukasi yang benar seperti apa. Ini boleh nyoba nggak sih? Boleh dong. Boleh ya? Boleh ya? Boleh nyoba. Kamu dulu Mel. Boleh. Iya. Yang mana yang split tadi? Enggak dong, yang biasa aja, yang biasa aja. yang Oke. kayak gimana tadi? Ya Tutup, ini tutup. buka. Jumping Ya, jack. Coba. Oke. Jumpingnya loncat juga. Kayak Iya, gini berarti. Iya. Iya, betul. Nah, Bagus, bagus. Terus ada kayak gimana lagi? 2, pegangan. Pegangan, Iya. terus 1, 2. dua kayak Iya, kayak loncat. Iya, betul. Sambil loncat. Sambil loncat. gini. Kayak gimana loncatnya nih? Gini. nah praktekin dulu Kayak nah. gimana nih? Gimana nih? 1. Oh, wah ini mulai susah ya koreografinya ya teman-teman. Berarti gimana nih? 1, oh kayak gini ya? Bener gini? Iya, betul. Tuh. 2, Betul. Kanan kiri. oke. Sisa Oke, aku nyoba di sini deh ya. Aku nyoba di sini deh. Aku yang Oke. mimpin ya. Oke. Kita Yang dari kayak awal dulu, gini yang aja, awal dulu. kayak Oke, gini yang aja. jumping check dulu. Kalau menurut aku yang kayak gini aja. Oke, Oke. udah siap ya? 1, Gimana? 2, 3. 1. Gimana sih? Betul. Betul ya? Betul. Oh iya betul. Ya habis ini langsung daftar ya teman-teman. Nah, terus yang Terus yang kayak gimana lagi? Depan 2, Depan 2, 2, maju mundur. 1, 2, 3. 2. Iya kayak itu 2. Iya betul. 2. Iya betul. Wah, langsung sehat ini, Sa. Bisa. berarti maju mundur aja Kak? Tapi maju mundurnya itu ketukannya 2. Kaki pian hitung 2. 2. Oh. Coba. Tapi tangan gini. Boleh? Oke. Buka 1, 2. Betul. Betul. Iya. Ya. Nah, mantap. Ini sudah deh ya. Oke. Sudah. Berapa kalori ini Kak? Tin, kami harus ngomong sampai selesai ini, Tin. Oh iya, boleh. Jadi sudah dulu. Menarik banget Luar ya. biasa. Untuk pemula kayaknya lumayan nih. Udah kerasa panasnya di badan Oke, ini. kita duduk lagi, Tin. Kamu kelingan, Sa? Aku kelingan nih. Kayak ini ya. Kayak kunang-kunang dikit gitu ya.
Nah, tapi kita kan langsung nih tadi Tin, maksudnya langsung nyoba tanpa ada pemanasan segala Bener. macam. Nah, kalau pemanasan sendiri perlu nggak sih? Apa itu sudah masuk pemanasan Tin? Belum. Pemanasannya untuk trampolin sendiri gimana biasanya? Simpel-simpel aja. Gimana tuh? Misalkan jumping jack tapi tidak loncat. Buka tutup, buka tutup. Oke. Dua. Biasa seperti kita pemanasan kepala. Oh, tapi itu kalau misalnya yang lainnya, kalau misalnya pas kan ada koreografinya itu Kak. Itu kan apakah ada yang di awal tuh pemanasan dulu, awal terus habis itu ada intinya, terus habis itu penutupnya tuh. Iya betul. Emang ada, Ada, itu? ada. Yang di koreonya ya? Ada. Jantung aku deg-degan Tin. Truknya udah naik nih ya. Truknya udah naik. Oke, nah itu tadi kan untuk pemula biasanya gerakan yang tadi Tin ajarin ke kami. Nah itu biasanya bisa dibilang berapa lama gitu, berapa kali pertemuan gitu? Seminggu udah bisa kok. Oh sudah? Udah lulus pemulanya Udah tuh, bisa. Nah itu lulus kalau ya? pemula udah seminggu tuh udah bisa. Itu berapa jam maksudnya, berapa kali diulang-ulang terus kan gerakannya? Atau Nggak enggak? ada yang lain-lain lagi gerakannya. Kan nanti diajarkan lagi gerakannya seperti ini. Berprogres terus ya, tambah-tambah terus. Tapi sebelum mulai, misalkan nih pemanasan, ini saya mainkan ya satu lagu, tapi kalian lihat ulun dulu. Ya tadi edukasi dulu. Oh ya. Seperti ini ya, baru lu praktekkan musik lagu langsung. Oh. Menarik ya? Menarik banget, Sa. Kan nanti kan habis jumping jack tuh Kak. Habis jumping jack terus maju mundur. Kalau misalnya sampai ke tahap yang kayak split itu kan, itu berapa lama tuh Kak? Kalau untuk dari pemula banget deh. Biasanya itu perlu proses sekitar 2-3 bulan. Lumayan ya. Kalau untuk ada di tahap itu biasanya apa dulu nih yang perlu dilatih Tin? Karena kan itu harus lentur ya. Kelenturan juga. Kalau kelunturan pastikan nyusul karena berapa kali ikut. Yang pertama itu tekniknya satu, pegangan jangan terlalu erat, Oke. jangan ditarik, jangan didorong. Maksudnya jangan kalau- ditarik. Jangan didorong, jangan ditekan. Oh, Kalau kenapa mis- tuh? Kalau misalkan itu ditarik, ditekan atau didorong, dia mendorong trampolinnya ke depan. Oh, jadi maju nanti ya dia. Bahayanya malah keluar bisa. Tidak seperti itu. Bisa lu praktek lagi? Oh, boleh nggak ya? Atau Boleh kita nggak? ngomong aja nih? Praktek lagi boleh? Apa diomongkan aja? Tapi kalau untuk bisa dibilang berbahaya gimana? Soalnya kan tadi kayak CSA ya, maksudnya dia hampir kejengkang ke Iya, tuh. belakang kayak gitu. Ya itu tadi satu kuncinya, jangan ditarik, jangan ditekan, jangan didorong. Walaupun gerakannya itu tidak sempurna, tapi 3 hal ini harus diingat. Jangan ditarik. Jangan ditekan, jangan didorong. Tapi bila misalkan pian dorong atau pian tarik, otomatis kan bendanya bergerak. Walaupun kita tidak jatuh, dia yang bergerak. Karena kan kalau chemistry-nya dapat, dia sudah jatuh hati sama namanya trampolin. Jadi tidak ada yang namanya itu ditarik, ditekan, ataupun didorong. Boleh deh tadi katanya Tin Molly mau praktekin yang boleh ya silakan. Boleh silakan. Kita liatin dari sini Tin Molly. Ya. Ini misalkan nih, begini. Jangan ditarik. Oh, iya. Gitu. iya, Kalau iya, kalau ditarik dia jadinya Naik ke atas. Bergerak Oke. pasti. Kalau misalkan didorong. Belakang. iya. Kalau ditekan jangan. Dia mendorong ke depan. Seperti Karena itu nanti jadi nggak seimbang ya. Betul. Jadi kalau yang benar yang stabil itu gimana cara megangnya Tin Molly? Jangan terlalu ditekan. Atau jangan terlalu pegangan Tetap relax berarti ya? Seperti ini. Oh bahkan nggak dipegang Iya, kayak nggak gitu dipegang ya? kayak Bahkan nggak pegang di- sepeda. Iya. Kayak seperti ini enggak. Harus santai. Nah. Split. Kan dia tidak mendorong. Iya. Nah, Heeh. dan alat trampolinnya pun nggak Dia bergerak. stay Iya. ya. Iya, Makanya stay. sebenarnya jadi pertanyaan juga Tin, maksudnya udah segeragas itu gerakannya tapi kok bisa stay trampolinnya gitu. Karena kan itu teknik. Teknik 3 hal itu harus diingat. Jangan misalkan udah hafal gerakan itu dia enak, dia nyaman, tapi dia tidak ingat lagi namanya teknik. Walaupun dia sudah mengikuti kelas lu selama setahun atau 2 tahun, tapi dia hafal, tapi teknik tidak ingat. Karena itu pondasinya ya. Nah, Kak, itu 3 kunci harus diingat. Jangan sampai kada ingat. Apalagi kalau misalnya lomba itu salah satu penilaian penting juga tuh. Oh, berarti. itu nomor 1. Dan aku tadi lihat tuh powernya Tin Molly itu emang Dia stabil. Iya, dan- Stabil dari awal sampai akhir. wah gila, kayak nggak nyampe sampai aku nggak bayangin sejam loh. Sejam. Kayak, Tin wow. Molly sejam ya, aku cuma beberapa kali loncat-loncat sampai sekarang deg-degan di jantung. Nah, Tin Molly, aku pengen tanya mengenai alat.
Ya, betul. Nah, alat kalau trampolin yang aku tahu kan nggak seperti ini ya dulu Ini ya udah- pasti. ini udah proper Iya, banget ini ya kan udah pastinya. proper. Itu perbedaan dari yang biasa kita lihat sebelum-sebelumnya sama dengan yang untuk olahraga ini apa bedanya? Maksudnya gimana tadi? Jadi kalau misalnya yang apakah standarnya ada standarnya Iya. untuk yang olahraga? Oh, trampolinnya ini maksudnya Ah, alatnya. trampolinnya alatnya. Ada sih, kalau standar nasionalnya itu harus seperti ini. Mm-mm. Kokoh, Mm-mm. tebal besinya, jangan terlalu tipis itu cepat patah. Oh. Karena ini pondasinya tuh kuat, tidak geser. Kayak tadi kan tergantung yaitu tadi lantai. Iya. Kalau terlalu licin dia bisa gerak. Oh iya benar. Harus kokoh, stangnya harus pondasinya kuat Iya. dan tidak mengganggu aktivitas saat bertrampolin. Oke, berarti kalau untuk perbandingannya dengan trampolin yang biasa dipakai buat main-main, itu sebenarnya kurang disarankan untuk buat olahraga seperti ini, Tin. Gimana tadi? Kan untuk trampolin yang maksudnya tidak apa ya, ini kan udah standar nasional ya, trampolin yang biasanya buat main-main gitu, tidak disarankan gitu untuk melakukan olahraga. Sebenarnya sih, misalkan nih ada di tempat mainan anak-anak, Iya. itu kan ada trampolin, itu harus ada pendamping orang tua. Oh. Dia kan tidak ada pakai sepatu, Iya. tidak Dan pakai tidak ada pegangan juga Iya, ya. harus didampingi orang tua. Kalau tidak didampingi orang tua, dia bisa cedera. Oh iya sih. Rawan cedera. Bisa ankle juga loh Iya. bahaya. Oh ya, ngomongin tentang cedera nih di trampolin sendiri, ada pengalaman nggak Tin Molly atau sampai sekarang aman-aman aja nih? Alhamdulillah selama Ulun nomor 1 namanya edukasi dan praktek, aman. Aman. Membernya pun aman ya? Aman. Aman. Alhamdulillahnya. Cuman satu, Ulun harus edukasi sebelum pakai trampolin, satu sepatu harus running. Oke. Tidak boleh pakai sepatu sneakers. Oh iya, jangan catch gitu jangan. Kalau kayak itu kan sakit, kayak keras kan? Iya keras. Iya, Kalau bawahnya, running kan soalnya. lentur. Dan kedua, melakukan olahraga trampolin tidak boleh makan berat. Sebelumnya? Sebelumnya. 2 jam. Oh, 2 jam Itu sebelum. seharusnya sih berlaku untuk semua olahraga. Biasanya sakit ya di sini nih. Kan berat, Iya. berat. Nah, dan ketiga, kalau pakai jilbab, misalkan jilbabnya itu nggak boleh ikut terbang, harus sport. Oh yang dimasukin itu ya biasanya. Iya. Kalau yang pakai rok, tidak boleh di bawah lutut, harus di atas lutut. Berarti tetap harus pakai apa sih legging ya? Ya, legging. kan biasanya kan dipakai rok nih, kan kita ada gerakan yang drop ke bawah. Takutnya dia, Oh keselimpet ya. betul, kan kelihatan jatuh. Ya. Harus diedukasi lagi. Oh, berarti juga mempengaruhi banget ya Benar. pakaian dan segala Outfit tuh penting juga berarti ya. Harus aman dan nyaman. Betul, takutnya ada yang nyangkut gimana? Takutnya kalau misalnya nggak nyaman ini ya chemistry dengan trampolinnya nih nggak terjalin gitu loh. Betul. Nah kalau misalnya di sebutannya apa? Klub ya, Tin? Kalau di tempat Tin Molly nih. Trampopers, Trampopers. trampolin Banjarmasin. Lopers. Trampopers, trampolin Banjarmasin. Tapi kami ada sehat bugar melambung tinggi. Oke, itu slogan. Harus tadi ya. bilang itu. Lupa saya. Itu biasanya kalau misalnya latihan di mana, Tin? Ada 4 studio, tapi kami lebih mengutamakan studio Ulun sendiri di Handi Bakti Studio Molly. Studio Molly. di Iya, Handel Bakti. iya. Bisa dalam 1 minggu berapa kali latihan biasanya? Setiap hari loh. Wow. Kaget. Kaget kalau setiap hari. Setiap hari. Tapi kalau buat member nih biasanya disarankan berapa? Iya, Apa seminggu. memang setiap hari, Tin? Kalau Ulun sih tidak pernah memaksa seseorang itu untuk olahraga setiap hari. Terserah kalian. Kalau kalian mau sehat, ayo. Kalau tidak ya terserah kalian. Oke. Toh yang rugi siapa? Oke. Ya. Ulun sebagai instruktur cuma menyarankan kalau olahraga setiap hari bagus. Kalau tidak ya terserah. Tapi kan kalau misalnya untuk restnya sendiri, Tin, kalau misalnya untuk yang member itu dianjurkannya berapa hari sekali? Iya. Rest day-nya gitu. Idealnya ya. Iya. Kalau Ulun sih bagusnya setiap hari sih. Tetap Selama setiap 1 hari. jam 1 hari. Oke. Jadi setiap hari itu di tempat Tin Molly itu ada berapa sesi? 1 sesi aja. 1 sesi aja. Oh ya, itu barengan itu ya? Nah, tapi 3 tempat. Oh, Ulunnya 3 tempat. Oke. Misalkan Senin di sini, sorenya di sini, malamnya di sini, gitu. Di sehari itu 3 kali. Tapi kalau di Handi Bakti 1 hari 1 kali. Oke. Nah, Tin Molly, kalau untuk yang namanya perempuan kan biasanya ada berbagai macam fase ya saya. Iya, Ada iya. waktu hamil, terus ada juga nih waktu menstruasi Oh, iya, misalnya. iya, Sedangkan ada beberapa olahraga yang tidak disarankan untuk iya. perempuan ketika sedang hamil atau menstruasi. Nah, kalau untuk trampolin ini sendiri apakah salah satu olahraga yang bisa dibilang aman gitu? Aman banget.
Kenapa tuh kalau untuk ibu hamil sendiri dulu dia, Tin? Kalau untuk ibu hamil jelas ya tidak boleh lah. Tidak boleh. Tapi kalau untuk selesai sudah Iya, melahirkan, sudah melahirkan. kalau untuk normal 3 bulan boleh ikut, 3 bulan. 3 bulan. Tapi kalau yang Fungsinya? 3 bulan membaikkan lagi seperti semula body goals. Iya, Oke. itu kayaknya idaman semua cewek Betul. itu Nih, pasti. catat nih ya ibu-ibu di rumah ya, trampolin ternyata salah satu solusinya. Terus apa lagi, Tin? Kalau ya untuk operasi 6 bulan. Masa pemulihan dulu. 6 bulan yang operasi, 3 bulan untuk yang normal. Oke. Kalau misalnya yang tadi, Kalau untuk yang perempuan menstruasi gimana itu? Malah bagus, lancar. oh, Tapi kan biasanya kalau kita menstruasi itu perut ada yang sakit gitu ya, Tin ya. Tapi apa itu memang supaya lancar gitu? Sebenarnya sih untuk sakit atau tidak tuh tergantung yang menstruasinya Iya, tergantung itu. orangnya ya biasanya. Kalau ulun sih malah bagus olahraga yang lagi mens. Itu melancarkan haidnya lancar. Sebenarnya cuman kan sugesti perempuan sekarang, aku takut sakit, aku takut gini. Iya. Ya tadi intinya dari diri sendiri aja dulu. Kalau yang mau oke, kalau ya tidak ya terserah lah. apalagi moodnya tuh. Ya betul. Nah, mood tuh berarti kan? harus Ya betul. benar-benar dijaga. Betul. Tapi sebenarnya yang jadi kuncinya itu adalah sebelum menstruasi kita juga harus tetap latihan tiap hari kan ya, supaya ketika maksudnya harinya tiba kita udah nggak sakit lagi. Betul. Bukannya malah pas hari gitu. Betul sekali. Nah, Tin Molly, aku pengen tahu kalau misalnya mungkin pemirsa yang pengen ikut di apa tadi? Trampolin. Trampopers Trampopers Banjarmasin. Banjarmasin itu gimana tuh? Mau Tin? daftar gimana Mau tuh, Tin? daftar? Langsung daftar aja ke chat admin atau dari manajer Lun atau saya sendiri. Oke, Ada Instagramnya Instagram? ada? Ada Apa tuh? Molly Hermawan atau Molly Eljan. Oh, itu Instagram pribadinya Tin Molly. Oke. Nah, kalau misalnya buat pemirsa mungkin yang pengen ikut dan belum punya trampolin nih, apakah ketika Disediakan? sesi latihan itu disediakan? Sih ya kan, trampolinnya ada kok. Oh, ada. Lengkap. Ada berarti karena disediakan ada batas maksimal dong. Kalau kita kalau masuki kelas trampolin harus di list dulu. Oh. Karena kan trampolin kita kan terbatas. Oke. Ada 45 tapi terbagi 3 Maksudnya terbagi 3? tempat studio senamnya. Oke, berarti 45 kali 3 gitu ya? Iya, 15, 15, 15. Oh, sedikit aja ya Iya. berarti ya satu kali. Berarti kalau yang nggak kebagian mungkin ngelis di hari Besoknya. selanjutnya. Bisa. Atau misalkan ada 30 orang kan kita bisa buka 2 sesi. Wow, Tapi Tin Molly sanggup nggak? kali 2 Sanggup banget saya. Itu pertanyaan kita mah gini, Iya. Tin Molly sanggup nggak? Sanggup saya sanggup karena Kalau saya buat kita kayaknya nggak bisa tuh. Emang kalau Tin Molly kan udah profesional. Beda. karena kan saya lebih menyukai namanya itu olahraga karena itu me time saya. Oke. Oh, mungkin salah satu mood boosternya juga bisa ya, Kak ya? Bisa Nah, Tin itu. Molly udah punya anak berapa sih? 5. Nah kan, Wow. ya kan tadi barusan aja bilang soalnya katanya olahraga ini salah satu dampak jangka panjangnya adalah lebih awet muda. Iya betul. Dan ternyata Tin Molly punya anak 5 Sa. Bener. Kalau dan bisa dilihat ya body goals juga loh Tin Molly Betul. hitungannya ya. Berarti kalau untuk olahraga sendiri udah berapa tahun sih mulai konsisten Tin Molly ini? 2018. Mulai konsisten ya? Kalau itu ambil lisensi jadi instruktur, kalau olahraganya mulai 2014. Oke. Itu kalau olahraga yang senam ya. Iya, Tapi sebelum olahraga ini saya memang atlet Oh, atlet apa tuh, Tin? pencaksilat. Oke. Oh, makanya tadi boxing. Boxing juga tuh. Iya. Pencaksilat itu tahun 93 atau 94. Lagi SD. Udah pernah mengikuti Popda. Oh, Oke. popda. Kan olahraga. Dari silat terus ke kemana nih? Ke Karate. Karate. Terus resign berapa tahun kemudian baru menggeluti namanya itu olahraga kayak Zumba. Yang Ulun sebutkan tadi yang Iya, baru tadi betul. sampai sekarang karena Ulun lebih suka yang lebih menantang. Bagi Ulun olahraga trampolin ini lebih menantang. Di antara semuanya ya. Iya. Soalnya kan yang sekarang nih banyak cewek-cewek ya. Tinia selain trampolin yang diikutin banyak orang itu Zumba. Zumba Iya. juga banyak Iya, banget Zumba. peminatnya ya. Terus Yang pakai stick apa tuh? Ponpit ya? Ponpit. Ponpit. Terus ada apa lagi tuh biasanya yang cewek-cewek, Tin? Pilates. Ya, Pilates ada. Ada juga Pilates juga banyak banget kan Iya, lagi. iya. Ada yang pakai alat, ada yang nggak pakai alat juga. Yoga juga gitu. Itu Tin Molly udah pernah ikut Nyobain semua. nyobain semuanya. Udah semua kebetulan. Udah tamat itu. Sudah semua. Tapi hati jatuh kepada Tetap trampolin nomor 1.
Tapi nih kalau di compare ya sebenarnya yang paling rumit ya saya, yang paling rumit itu sebenarnya apa Yang sih mana? yang pernah Tin Dicoba. Mauli coba? Yang ada koreografinya ya. Semua sih enak sih, tergantung otak ulun aja lagi. Oh. Oke. Karena kan itu main menghafal. Iya, makanya koreografinya kan ya. Kadang-kadang kayak gerakan trampol ini misalkan nih, ulun harus bikin gerakan yang sesuai, yang nyaman dan aman supaya orang tidak cedera. Jadi otak tuh berputar, oh seperti ini, seperti ini. Ciri khas ulun kalau bikin gerakan, ulun melamun, bengong. Kadang-kadang orang tanya, kenapa Piat banyak pikiran kan? Kadang aku mikirkan gerakan, kira Piat banyak pikiran. Nah begitu kalau orang kada tahu, kayak orang lu ini banyak pikiran atau stres, padahal memikirkan gerakan supaya bagian Pian nyaman dan aman. Oke. Itu. Berarti gerakan ini bikinan Tin Mauli semua nih. Sendiri Tin itu kalau membuat itu. Itu biasanya kalau misalnya membuat gerakan itu bisa berapa hari, berapa bulan? Wah, semenit kan jadi. Wah, Semenit jadi. itu kan untuk lagu satu kali lagu itu berapa? 5 menitan ya? Ada yang 2, 3, sampai 4, kalau 5 enggak. Oh, Oke. 4 paling maksimal Iya. tuh 4 menit. 2 menit paling Paling maksimal ya? Iya. Maksimal. Oke. Ini berarti tiap lagu biasanya Tin Mauli bikinkan gerakan beda-beda kah? Atau biasanya lagu itu cuma nyusul dari gerakan itu sendiri? beda-beda. Berarti memang berdasarkan lagu ya? Wih, Beat seru juga nih. tuh. Seru Iya, nih ya. berarti pas ngelamun sambil dengerin musik Iya, gitu ya. betul. Tin, ya. Tapi ada gerakan-gerakan khusus ya, gerakan wajib yang nggak boleh ditinggal kalau trampolin tadi. harus. Ada berapa gerakan sebenarnya yang tadi yang apa namanya? Banyak sih. Jumping jack. Banyak ya. Banyak. Cuman kalau gerakan itu menyesuaikan dengan musik. Misalkan nih musik beatnya 130 BPM atau 135 itu kecepatan musik. Tapi kalau 135 di bawah itu agak-agak sedikit low. Slow, Oke. slow gitu. Kalau slow itu biasanya gerakannya yang kayak gimana tuh? Tidak terlalu monoton, tidak terlalu power. Karena kan lagunya menuruti musik low. Kalau cepat ya cepat lagi. Kalau yang tadi kan cepet ya. Nah, itu beatnya tinggi 135 BPM. Oke. 135. Tapi gerakannya bisa sama tuh yang di Sama, bawah sama. di bawah 130 ya tadi Iya. ya, yang low. Cuman powernya aja yang dikurangi. Ya, kayak tadi kan ada 2 tadi gerakannya. Yang satu agak power, yang satunya tadi agak santai, Iya, slow. Makanya tadi main drop ke bawah. Tidak ada main speed. Iya. Iya, Kalau misalnya speed pasti itu yang tinggi Ada ya. naik, iya betul. Oh, menarik loh. Menarik banget. Oh ya dari tadi kita ngomongin tentang cewek mulu ya. Sedangkan Nah iya cowok. ada di tuh. teman saya tertarik juga trampolin. Nah kalau untuk cowok sendiri tuh biasanya lebih fokus gimana tuh Tin? Iya. Kalau cewek kan biasanya kita incer ya, selain turun berat badan, Betul. kita pengen Pasti. body goals, Nah, kita pengen body kencang, apalagi kardio segala macam ya. Nah kalau cowok sendiri biasanya apa tuh yang dikejar Iya dari trampolin tujuannya sendiri? dia. Kayaknya kalori dulu deh. Kalori dulu, Berarti sama aja ya. sama. Tapi kalau Kalori. untuk membentuk tubuh bisa. Sama. Sama semua untuk cowok sama cewek, tinggal diarahkan, tinggal diedukasi aja. Oke. Tapi kebiasaan kan cowok agak-agak malu. Oh iya bener. Apalagi banyak ceweknya di Betul. situ. Kak, kamu gimana, malu nggak tadi? Enggak lah. Aku malu-maluin. Iya. Nanti kan kalau ada cowok kan pasti diedukasi. Misalkan nih, lu mau daftar khusus cowok boleh nggak boleh? Nanti kan ada kelasnya lagi. Untuk sekarang ada? Ada Untuk dong, kelas khusus ada. cowok? Tapi Tin Mauli juga ngajar nih. Tetap Moli di Banjarmasin. Untuk cowok sekarang udah berapa Tin yang ikut sampai saat ini? Baru 3. Oh, 3 itu biasanya udah, tapi campur ya biasanya? Kalau itu. Ada yang campur, ada yang privacy. Aku tuh malu ya. Iya, Malu. malu. Dia bawa istri. Oh, sesi privat ya. Iya, berarti Sesi emang privat. emang suaminya ini mendukung istrinya. Betul. Iya. Tapi ngomongin tentang Moli satu-satunya di Banjarmasin yang trampolin ini sendiri ya. Dari tahun 2000 berapa tadi? 2024. 2024 ya. Nah, apa yang bikin Tin Mauli itu kayak kayaknya gue coba buka deh ini di Banjarmasin trampolin gitu. Apa awalnya Tin? Asalnya sih dari awal itu sih dukungannya dari suami sih. Kenapa tuh? Karena suami saya itu mendukung kamu tuh harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kamu harus bisa. Kalau lu sih tipenya tuh harus didorong. Oke. Kamu harus seperti ini, seperti ini. Cuman kan belum pikirkan lagi, oke deh, belum jalankan. Ternyata kan suami lu lebih mendukung. Semua ini suami ulun yang lebih mendukung. Oke, luar biasa. Ini bawa suaminya nggak di sini? Tin? Bawa dong. Aduh. Nah, itu malu-malu tuh. Malu-malu juga tuh lagi ya. Ini belum aja kita suruh trampolin juga di sini. Tapi biasanya kalau misalnya Tin Mauli lagi ngelatih nih, suaminya ikut gak itu? Ada.
Oke. Malu-malu dia. Tapi bisa juga trampolin. Bisa. Karena kan dari awal membangun trampolin sama suami. Oke. Dari training, dari berangkat, suami semua yang mendukung. Tanpa dia saya tidak berdiri di sini. Luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu Tepuk dong tangan. untuk suaminya Tin Molly. Nah, tapi Tin Molly waktu 2024 ya awal membuka bisa dibilang ini apa namanya? Kelas ya? Kelas trampolin. ya. Kelas trampolin ini sendiri kan mungkin ada banyak ya masyarakat Banjarmasin yang kurang tahu Iya, trampolin betul, itu betul apa. sekali. Nah, promosi awalnya tuh Iya kayak tuh. gimana tuh buat mengenalin orang kayak ini nih ada olahraga bagus nih trampolin Nih, gitu. Di Kalsel baru Betul, ya. Banjarmasin baru ini nih. Gimana tuh waktu itu, Tin? Waktu pertama trampolin tuh ada di Banjarmasin tahun 2024, ya HP lah dulu ya, sosial media Betul. ya. satu. Heeh. Dan kedua, konsistennya yaitu instrukturnya. Misalkan nih ada orang nih, satu atau dua tetap lu kerjakan. Kalau misalkan tidak dikerjakan, tidak bergerak, namanya itu trampolin. Oh bener. Jadi berapapun orang yang datang di Studio Ulun, tetap lu kerjakan walaupun satu. Dari hasil dari satu yang trampolin, pasti dia kan sosial media. Oh iya. update bener. loh. Aku lagi trampolin nih gitu. Temennya ikut. Dari hasil dia yang update pasti tanya, kamu di mana sih trampolin? Oh di sini. Bawa kawan, pasti kan dia update lagi. Iya, Nah, menyebar terus. Iya. Betul. Dari HP ke HP. Nah, sekarang Betul. Bukan dari mulut ke mulut Iya, ya. dari HP ke HP. Yaitu tadi sabar. Kalau tidak sabar, tidak berdirilah saya sampai sekarang. Luar biasa. Tidak ketemu kita. Bener. Kita Kita nggak tahu kalau misalnya trampolin, olahraga trampolin ada di Banjarmasin juga. dan semenyenangkan ini ternyata ya Iya, saya, ya bener. ampun. Nah tapi sudah mulai sejak kapan tuh mulai rame gitu orang ikut kelas trampolin ini waktu itu? 2024 kemarin, rame. Udah mulai rame tuh. Berapa bulan semenjak awal buka kelas tuh, Tin? Iya, sampai setahun. Oh setahun, lumayan juga ya tapi ya prosesnya. Nah, tapi kalau misalnya sebelum Tin Molly itu membuka kelas, apakah ada sertifikasinya dulu tuh biasanya kan? Kak? Iya, ada. Itu biasanya gimana tuh? Ambilnya berarti dari luar Kalimantan? Iya, kemarin tuh kan yang ngasih tahu sertifikasi itu dari suami yang dukung. Kamu harus ngambil ini. Senamnya di sini, kotanya seperti ini. Dia yang ngurus semua. Pokoknya dari trampolin itu dia yang ngurus semua. Ulun itu tahunya berapa- tampil aja. Berapa bulan tuh, Tin, untuk misalnya pelatihan atau sertifikasi untuk bisa menjadi pelatih gitu, instruktur? 1 hari. Oh, 1 hari? Oh ngurusnya ya? Ngurusnya. Dari pagi trainingnya itu sampai sore sekitar jam 5 atau jam 6 selesai. Oh, cakep. Kalau kata Tin Molly tadi suaminya yang ngurus semuanya. Tin Molly tahu tampil Iya, aja. tampil Oh, aja. berarti beliau ini artisnya, si Iya, suami manajernya gitu ya. manajernya. Apa-apa yang ngurusin dari suaminya. Iya. Betul, luar biasa. Tapi emang harus seperti itu. Kenapa Suami tuh? yang baik tuh. Betul. Benar. Jadi manajer ya. Benar. Harus Jadi selalu support. mendukung apapun yang istrinya pengen nih. Tapi Tin Molly ada goals lagi nggak sih ke depannya mungkin? Pinginnya sih, apa ini, goals apa dulu? Tur mungkin? Iya. Oh, Iya kan? Tur? Bener. oh, kemarin tur trampolin. Oh ada, ternyata ada beneran. Iya. Iya. 5 kota kalau kada salah lah. Wow. Mana tuh? Dari, bukan 5 kota, maksudnya di Banjar dulu, kotanya baru Palangkaraya. Oh udah sampai ke Palangkaraya juga. Banjarmasin Palangkaraya ya. Itu maksudnya tour eventnya kayak gimana tuh, Tin? Misalkan nih, Molly kita join dong ke kota kami, gimana sih, seperti apa sih mekanismenya, dan sistemnya. Oh seperti ini, lu jelaskan, ya kami berangkat, bikin player. Oke, orang-orangnya, pesertanya gimana tuh? Dia yang cari di sana. Oh, ini apa sih namanya? Alat-alatnya ya? Iya alatnya. Kalau alat-alatnya saya yang sendiri bawa sama suami. Oh, berapa tuh ngebawa tuh? Iya. Kami kalau nggak salah kemarin bawa 30. Wow. 30 alat. Iya. Dan itu gimana untuk apa ya respon dari Iya. orang-orang yang di sana di Betul. Palangkaraya? Antusias banar. Oh iya kan? Antusias banar. Itu full berarti ya kak ya? Full. Wow. Karena mungkin memang orang-orang di Palangkaraya belum pernah tahu ya Tin ya untuk olahraga trampolin ini. Berarti mungkin dalam waktu dekat atau Iya. dalam waktu berapa bulan lagi Ada rencana harapan kemana tour gitu, event Tin? lagi? Pinginnya sih seluruh Indonesia sih. Amin. Ya Allah. Heeh. Amin, kalau seluruh Indonesia kita juga semangat nih. Mau ikut Iya. ya saya?
Oke, pemirsa, ini adalah perbincangan kita bersama dengan Tin Tin Molly. Molly. Luar biasa, Bener. keren banget ya Tin ya. Kita doain semoga Tin Molly sukses selalu. Amin. Semoga tur di kota-kota besarnya tercapai. Amin. Ya Allah ya Pastinya ya, Tuhanku, Tin ya. amin, amin, amin. Jangan lupain kita Tin. Oh, tenang nanti diajak. Tenang. Luar biasa sukses terus untuk Tin Molly pastinya. Dan pemirsa kita akan kembali usai jeda tetap bersama kami di Ini Borneo. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan inilah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan. Agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Pak, listrik mati. Mati apa? Mati lampu. Lampu apa? Lampu merah. Merah apa? Merah putih. Putih apa? Putih sekali. Kali apa? Sekali cari. Cari apa? Cari Gilang. Hilang siapa? Gilang Dirga. Dirga apa? Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Di jantung Borneo, terhampar sebuah permata tersembunyi. Kalimantan Selatan, sebuah harta yang tak ternilai, anugerah yang harus kita jaga bersama. Karena keindahan ini rapuh, dan mereka bergantung pada kita. Oke, pemirsa masih bersama dengan Mela dan Cesa di Ini Borneo. Hadir mengangkat karya dan budaya. Ya, betul sekali. Kita udah, wah rame banget ya tadi saya. Bener, kita udah tanya-tanya mengenai olahraga yang mungkin ini unik ya. Yap. Bisa dibilang dan baru juga di Kalimantan Selatan. Betul sekali. Dan tadi juga dapat informasi nih kalau trampolin ini satu-satunya di Banjarmasin sendiri, Bener. Sa. Jadi buat teman-teman nih pemirsa yang ada di rumah dan bukan cuma cewek ya, Iya. tapi cowok pun yang tertarik sama olahraga trampolin bisa Iya. aja langsung datang tuh ke kelasnya Tin Molly. Tin Molly, bener. Karena juga ya sesuai yang dikatakan sama Tin Molly ya. Apa tuh? Kalau misalnya kalori yang dibakar dari olahraga trampolin ini sampai 3 kali lipat. Ya, nggak main-main ya. Nggak main-main. Tapi satu PR-nya. Apa tuh? Harus konsisten. Nah, bener. Kalau misalnya nggak konsisten ya percuma. Betul banget. Dan kalau juga jaga cuman- pola makan juga Iya. tadi tuh tipsnya dari Tin Molly sendiri. Sama ya seperti olahraga-olahraga lainnya ya saya. Sama Kalau aja. kita cuman olahraga satu kali ya pasti hasilnya nggak ada, Ya nggak kelihatan gitu. Jadi Cuma harus dapat rutin. capek doang sehari kalau misalnya cuma FOMO-FOMOan. Oke, nah kita nggak bakal cuman berdua dong ya seperti Iya, biasa. seperti biasa kita akan juga menyapa teman-teman kita dari seluruh Kalimantan untuk memberikan informasinya dari daerahnya masing-masing. Dan kita akan menyapa terlebih dahulu mungkin ya Betul. Mel ya. Sudah Apakah terhubung sudah kita dengan terhubung teman-teman? kita dengan teman-teman? Oke, udah ada 3 nih, Nah, Sa. 3 dan aku tidak sendiri. Biasanya aku sendiri, Mel. Iya, sendiri kan Iya, biasanya. cowok sendiri aku biasanya. Jadi Dan- kamu sedih ya hari ini? Iya, ya enggak sih, Karena kan nggak ada temannya, karena bro. nggak jadi paling ganteng gitu. Iya.
Oke, halo teman-teman, selamat pagi. Sudah ada dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara ya sayang. Kamu dulu deh, kamu mau nyapa dari mana nih, Sa? Oke, kita akan menyapa terlebih dahulu teman kita dari Kalimantan Timur, di mana di sana sudah ada rekan kita Clara Claudia. Halo, selamat pagi Clara. Iya, halo, selamat pagi Cesa dan juga Mela. Gimana kabarnya Clara? Halo, selamat pagi. Pagi. Cesa dan juga Mela. Pagi Clara. Gimana kabarnya Clara di Kalimantan Timur? Iya, kabarnya semangat luar biasa nih. Cesa bagaimana dan juga Mela? Ya, kita juga semangat karena kita tadi sudah mencoba trampolin, Betul Clara. sekali. Nah, kalau di Kalimantan Timur sendiri gimana nih, Clara? Ada olahraga trampolin gak nih? Untuk di Kalimantan Timur sendiri belum masuk atau belum hype kali ya untuk iya. olahraga trampolin sendiri. Mungkin cabur lainnya seperti padel dan juga lari yang sedang hype. High rocks juga. Oh, high Keren ya. rock. Ini bisa nih kita kasih tahu ke Tin Molly ya. Siapa Iya, tahu pengen barangkali sampai ke Kalimantan Timur. memperluas ya sampai ke Kalimantan Nah, Timur. kita akan tanya nih, spill dong untuk informasi apa aja nih dari Kalimantan Timur. Clara, bisa dong di-spill dikit-dikit? Iya, dari Kalimantan Timur akan menghadirkan 2 informasi pemirsa, diantaranya pelajar SMK SPP Samarinda belajar budidaya kopi Liberica. Oke, Clara, nanti akan kita panggil lagi untuk menyampaikan informasi. Sekarang pemirsa dari Kalimantan Timur, kita beralih ke Kalimantan Barat. Sudah ada rekan kita Mustafa Kamal. Kamal, selamat pagi. Selamat pagi juga Mela dan Cesa. Baik, Kamal, apa kabar nih? Baik, Alhamdulillah, meskipun di Kalimantan Barat sedang kabut asap saat ini. Oke, wah ini saatnya kita bilang kepada Kamal dan teman-teman yang ada di Kalimantan Barat untuk jaga kesehatan selalu ya. Dan jangan lupa juga dibarengin dengan olahraga. Gimana nih Kamal, apakah di Kalimantan Barat sendiri udah ada olahraga trampolin? Sudah, di Kalimantan Barat, khususnya di Kota Pontianak itu untuk kegiatan olahraga trampolin, khususnya ibu-ibu biasanya itu ada selalu di CFD. Wih, seru juga tuh ya kalau misalnya di CFD. Iya, itu bisa menarik perhatian banyak orang juga ya buat ikut olahraga. Oke, Kamal, ada informasi menarik apa aja nih dari Kalimantan Barat? Baik, dari Kalimantan Barat kita ada 2 informasi. Yang pertama mengenai BNPW, sebut mayoritas karhutla di Kalimantan Barat diakibatkan oleh ulah oknum warga. Berita selanjutnya mengenai perkuat nasionalisme dengan pembagian dan pengibaran ribuan bendera. Oke, terima kasih Mustafa Kamal untuk informasinya. Kita akan mendengarkannya ya nanti ya Mel ya untuk informasi dari Kalimantan Barat. Dan selanjutnya kita akan menuju ke Kalimantan Utara, di mana di sana sudah ada rekan kami Anissa Fajriani. Halo, selamat pagi Anissa. Halo, selamat pagi Mela dan Cesa. Gimana kabarnya nih Anissa di Kalimantan Utara? Kabarnya semangat nih dari Kalimantan Utara. Semangat apa gara-gara tadi lihat ini ya trampolin ya? Trampolin ya, ikut semangat juga. Iya, Gimana kalau nih? di Kalimantan Utara sudah ada kah untuk olahraga trampolin sendiri, Anissa? Kalau di Kalimantan Utara untuk olahraga trampolin sendiri belum ada nih Mela dan Cesa. Wah, nanti kita mungkin kasih tahu ya ke Tin Molly untuk bisa melebarkan Boleh. sayapnya sampai Kalimantan Atau kalau mau Anissa aja mampir ke Banjarmasin ya, ntar kita olahraga trampolin bareng. Oke Anissa, untuk informasi dari Kalimantan Utaranya apa aja sih untuk bisa di-spill dong ke pemirsa? Baik, dari Kalimantan Utara ada 2 informasi untuk pemirsa ini Borneo. Yang pertama, tampilkan koreografi dance dan musik drum band anak Semarakan Nobar TVRI. Dan informasi yang kedua, KSOP Tarakan tingkatkan pemeriksaan kelaikan dan alat keselamatan kapal. Oke, terima kasih Anissa dan teman-teman. Clara, Kamal dan juga Anissa nanti akan kami hubungi lagi untuk kalian menyampaikan informasi selengkapnya saya. Karena kita pun dari Kalimantan Selatan serta dari Kalimantan Tengah juga nanti akan kita bacakan. Kita punya informasi menarik masing-masing 2 juga. Selengkapnya dalam Lintas Borneo.
Baik pemirsa, untuk mengawali lintas Borneo kita memiliki informasi dari Kalimantan Selatan. Seperti biasa kita memiliki 2 informasi. Untuk informasi yang pertama, belasan taruna masuk sekolah rakyat di Kalimantan Selatan. Ajarkan kedisiplinan hingga wawasan kebangsaan. Ya, kehadiran taruna disebut memberikan dampak positif yang signifikan bagi perkembangan mental dan karakter para siswa. Berikut informasi selengkapnya. Program Presiden sebanyak 10 taruna Akademi Kepolisian dan 5 taruna Akademi Angkatan Laut mengajar di Sekolah Rakyat Kalimantan Selatan. Para taruna hadir tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga sebagai panutan. Mereka secara rutin membekali para siswa dengan materi wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, cinta tanah air, hingga pembentukan karakter disiplin dan tata krama harian. Salah seorang siswa sekolah rakyat terintegrasi SRT 9, Naila Indira Putri mengaku banyak perubahan yang signifikan pasca diajarkan para taruna Akpol di sekolahnya, mulai dari kejujuran, kedisiplinan hingga kebersihan. Sebelumnya kami semua mengucapkan terima kasih untuk taruna yang sudah mengajarkan kami kedisiplinan, ketelitian, dan kejujuran. Karena kejujuran itu memang salah satu fondasi hidup kita kan, karena kita lihat di kehidupan kita sekarang, itu kejujuran itu memang benar-benar minim sekali. Jadi kakaknya juga mengajarkan kami tentang baris berbaris, cara apel yang benar, setelah itu dari kebersihan kamar, itu emang kayak teliti banget tentang kamar itu. Jadi kami harus ya benar-benar teliti lah kalau masalah kamar dan kebersihan. Sementara salah seorang taruna Akpol, Kausar Farel Saka Satyawada, menyatakan materi yang diberikan berfokus pada pembiasaan hidup disiplin dalam keseharian. Untuk awalnya, bagi siswa sekolah rakyat terintegrasi, hambatannya adalah belum terbiasa dengan kehidupan berasrama. Jadi tantangan bagi seluruh taruna adalah bagaimana bisa membuat siswa rakyat nyaman dalam berkehidupan berasrama, tetapi juga tetap mengutamakan kedisiplinan dan manajemen waktu. Adapun para taruna Akpol dan Akademi Angkatan Laut ini mengajar di SRT 9, SRT 56, dan Sekolah Rakyat Menengah Pertama 20 di Banjarbaru. Kegiatan ini diharapkan dapat terus berlanjut secara berkala untuk pembentukan karakter anak-anak sekolah rakyat di Kalimantan Selatan. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya dari Kalimantan Selatan, dan kali ini adalah informasi mengenai kemeriahan Hari Jadi Kalimantan Selatan. Betul sekali pemirsa, untuk memeriahkan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan lomba flash mob di halaman Rumah Sakit Sambang Lihum. Berikut informasinya. Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan ke-76 menjadi momentum bagi para insan Rumah Sakit Sambang Lihum bersama rumah sakit lainnya di Kalimantan Selatan untuk saling mengenal dan bersilaturahmi. Salah satunya dengan menggelar flash mob yang diikuti insan rumah sakit di Kalimantan Selatan. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Hajah Fatul Jannah, mengatakan ajang ini selain untuk menjaga kesehatan, juga untuk memperkuat silaturahmi para insan rumah sakit di Kalimantan Selatan dalam upaya pelayanan kepada masyarakat. Alhamdulillah kita hari ini bersama Rumah Sakit Sambang Lihum, bersama masyarakat dan peserta flash mob mengadakan senam lomba bersama yang dalam rangka memperingati memeriahkan Hari Jadi yang ke-76. Semoga dalam gerakan ini kita selain silaturahmi dan menanggah kebugaran jiwa dan raga. Dalam kesempatan ini, lomba flash mob ini dimeriahkan oleh berbagai kelompok peserta yang menampilkan berbagai gaya senam kelompok. Kegiatan ini diharapkan semakin mempererat para insan rumah sakit dalam memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat di Kalimantan Selatan. Baik pemirsa, itu tadi informasi dari Kalimantan Selatan. 2 informasi yang tentunya hanya untuk Anda semuanya. Nah, sekarang kita akan menghubungi kembali ya teman-teman kita di seluruh Kalimantan untuk mendengarkan informasi dari daerahnya masing-masing. Apakah sudah kembali terhubung dengan rekan-rekan kita?
Oke, untuk yang selanjutnya kita akan mendengarkan informasi dari Kalimantan Timur, di mana di sana sudah ada Clara Claudia. Silakan untuk informasinya, Clara. Baik, terima kasih Cesa dan Mela. Pemirsa, kita menuju ke informasi yang pertama. Selain kopi Robusta dan Arabica, kini pelajar di SMK SPP Samarinda juga mempelajari budidaya kopi Liberica. Kopi Liberica dipilih karena sangat cocok ditanam di wilayah Kalimantan Timur, mudah dalam perawatan dan memiliki potensi yang menjanjikan. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pelajar Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Pertanian Pembangunan SMK SPP Negeri Samarinda menanam bibit kopi Liberica di area lahan sekolah. Penanaman ini menjadi bagian dari pembelajaran praktik bagi pelajar, sekaligus upaya memanfaatkan lahan sekolah agar lebih produktif. Pelajar tidak hanya dibekali teori, namun juga diajak memahami proses budidaya tanaman kopi secara langsung. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kaltim juga turut mendukung upaya pengembangan kopi Liberica yang memiliki potensi yang cukup menjanjikan. Kegiatan pertanian ini dapat membentuk pola pikir pelajar menjadi generasi petani milenial. Sekretaris Disdikbud Kaltim Rahmat Ramadan mengatakan, pelajar didorong tidak lagi memandang pertanian sebagai pekerjaan konvensional. Kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas budidaya hingga pengembangan hasil pertanian. Iya, saya sangat mendukung sekali memang. Jadi khusus SMK SPP ini selalu saya hadirkan bahwa ingat ya, petani itu bukan seperti petani yang dulu. Ini anak-anak sekarang petani milenial. Jadi jangan melihat bahwa petani itu seperti orang rendahan dan sebagainya. Kita bisa mengolahnya dengan teknologi-teknologi. Kita sudah ada teknologi-teknologi. Jadi mungkin tidak seperti petani-petani pada umumnya yang di masyarakat, mohon maaf. Tapi kita bisa ada mempunyai teknologi. Sehingga cara bekerja, cara penyalurannya bisa lebih baik. PLT Kepala SMK SPP Negeri Samarinda Iwan Kurniawan mengatakan, kopi Liberica sangat cocok untuk kondisi tanah di Kalimantan Timur dengan perawatan serta budidaya yang lebih mudah dan tahan di daerah tropis. Memang yang paling terkenal adalah Robusta dan Arabica. Tetapi menurut penelitian dan teman-teman yang sudah pernah mencoba bahwa Kalimantan Timur khususnya itu Liberica sangat cocok. Dan Liberica juga perawatannya nggak macam-macam. Dia lebih tahan di daerah tropis. Itu yang membuat ketertarikan kami menanam Liberica. Selain memang kopi Robusta yang ada di SMK SPP memang perlu diremajakan. Kami tidak akan membuang kopi Robusta dan Arabica karena itu memang untuk pembelajaran siswa. Tapi kami nanti tanaman utamanya kopi Liberica. Iwan menambahkan lahan yang disediakan untuk penanaman bibit kopi Liberica ini seluas 1 hektar dengan 500 bibit kopi Liberica. Iwan menegaskan prioritas kegiatan penanaman bibit kopi Liberica ini adalah agar pelajar memiliki pengetahuan yang lebih luas tentang beberapa jenis tanaman kopi. Dimpos Junaidi dari Samarinda melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, menurunnya ketersediaan air baku di tengah musim kemarau menjadi perhatian Perumda Tirta Taman Kota Bontang. Meski kapasitas produksi air bersih ikut terdampak, Perumda memastikan pelayanan kepada pelanggan terus dimaksimalkan. Masyarakat pun diminta menghemat penggunaan air. Berikut liputannya yang selengkapnya untuk Anda. Kota Bontang masih mengandalkan air bawah tanah sebagai sumber air baku. Saat curah hujan menurun, ketersediaan air pada kantong-kantong air yang menjadi sumber baku ikut terdampak. Kondisi ini membuat Perumda Tirta Taman harus mengoptimalkan produksi agar kebutuhan air pelanggan tetap terlayani. Perumda Tirta Taman juga berharap hujan segera turun untuk membantu mengisi kembali sumber air baku yang terdampak kemarau. Selain memaksimalkan produksi, Perumda Tirta Taman mengimbau pelanggan menggunakan air secara hemat dan bijaksana. Masyarakat juga diminta mengurangi penggunaan air untuk kebutuhan yang tidak mendesak selama kondisi kemarau masih berlangsung. Perumda juga meminta masyarakat segera melaporkan titik kebocoran pipa di lapangan. Kebocoran dapat memengaruhi volume air yang didistribusikan kepada pelanggan. Dengan kondisi kemarau memang telah terjadi penurunan debit kapasitas, tetapi kita berupaya untuk memaksimalkan. Dan juga pada kesempatan ini kami menghimbau kepada masyarakat, khususnya pelanggan Perumda Taman Kota Bontang, untuk dapat menghemat penggunaan air
secara bijaksana kita menggunakan pemakaian karena memang kapasitas kita sedikit ada penurunan sehingga juga produksi air kita maksimalkan. Dan juga kepada masyarakat kami menghimbau untuk melaporkan sesegera mungkin adanya titik-titik kebocoran karena memang titik kebocoran ini akan sangat berpengaruh di dalam pelayanan air distribusi kita kepada pelanggan-pelanggan. Untuk menekan kehilangan air, Perumda Tirta Taman terus berkoordinasi dengan dinas teknis, termasuk Dinas PUPR Kota Bontang. Koordinasi dilakukan untuk mempercepat perbaikan dan meminimalisir kebocoran sehingga distribusi air kepada masyarakat tetap terjaga di tengah musim kemarau. Afifah Aziz dari Bontang melaporkan. Pemirsa di Borneo, demikian dua informasi dari Kalimantan Timur. Selanjutnya kita kembali ke Mela dan Cesa di studio Kalimantan Selatan. Oke, terima kasih Clara menyampaikan langsung dari Kalimantan Timur. Dan sekarang pemirsa, Mela dan Cesa akan menyampaikan informasi menarik dari Kalimantan Tengah. Informasi pertama dari Kalimantan Tengah adalah informasi mengenai tim penyidik bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah yang resmi menetapkan seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur periode 2023-2028 sebagai tersangka. Kelimanya diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi, penyimpangan penggunaan dana hibah penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati Kota Waringin Timur tahun anggaran 2023-2024. Berikut informasinya. Tim penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Kalteng mengumumkan penetapan 5 tersangka usai mengantongi minimal 2 alat bukti. Penyidikan ini berjalan sejak Januari 2026 dan terus diperbarui sesuai perkembangan kasus. Kelima tersangka adalah Komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023 hingga 2028. Mereka terdiri dari Ketua KPU berinisial MR serta 4 anggota lain berinisial W, JJ, MT, dan E yang membidangi keuangan, sosialisasi, perencanaan, teknis penyelenggaraan, hingga hukum dan pengawasan. Ini kami akan menyampaikan laporan perkembangan penyidikan, dugaan penyimpangan, penggunaan dana hibah, penyelenggaraan bupati, pemilihan bupati dan wakil bupati Kota Waringin Timur tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kodim tahun anggaran 2023 dan 2024. Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan KUHP telah menetapkan 5 orang tersangka. Ya. Adapun 5 orang tersangka tersebut adalah 1 tersangka dengan inisial MR yang merupakan ketua KPU Kotim. Kemudian tersangka W. Kemudian tersangka JJ dan tersangka MT serta tersangka E yang kesemuanya adalah komisioner KPU Kotim. Dalam perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami, itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut. Di sini juga terdapat perbuatan melawan hukum
di mana melanggar ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam peraturan-peraturan mengenai pelaksanaan pilkada, kemudian ketentuan-ketentuan mengenai pengelolaan keuangan, dan itu mengakibatkan kerugian keuangan negara. Salah satunya benar yang saya sampaikan tadi, ada fiktifnya, ada markup-nya, ada penggunaan di luar ketentuan, modus-modus yang lain sambil jalan ini terus kita dalami. Dalam kasus ini, para tersangka dijerat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junto KUHP. Saat ini, BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah masih menghitung pasti kerugian negara. Namun penyidik mengestimasi potensi kerugian mencapai 10 miliar rupiah. Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut penggunaan anggaran hibah pilkada. Kejati Kalteng pun berjanji mengusut tuntas perkara ini secara profesional dan transparan. Informasi yang selanjutnya pemirsa mengenai Karhutla. Luas kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur terus bertambah. Ya, hingga saat ini luas lahan yang terbakar telah mencapai lebih dari 300 hektar dengan jumlah titik panas melampaui 850 titik. Berikut informasinya untuk Anda. Intensitas kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur semakin marak. Bahkan dalam satu hari, petugas menangani 13 kejadian karhutla di berbagai lokasi. Salah satunya adalah peristiwa kebakaran lahan di dekat pemukiman di Jalan Pandawa, kilometer 6 Jalan Sampit hingga Pangkalan Bun. Kebakaran di lokasi ini menjadi yang terluas dengan luas mencapai sekitar 4 hektar. Bahkan petugas harus melakukan pemadaman hingga malam hari. Berdasarkan data Satkorlak Karhutla setempat, luas lahan yang terbakar sudah mencapai lebih dari 300 hektar. Sedangkan jumlah titik panas melampaui 850 titik. Ini jumlah kejadian yang kita tangani, jumlah titiknya ada kurang lebih ada 13 titik. Kemudian yang paling terbesar adalah daerah Pandawa. Nah, kemudian jumlah hotspot sampai dengan hari ini lebih dari 854. Kemudian hotspot hari ini saja kurang lebih 268. Kemudian jumlah luasan yang terbakar lebih dari 333 hektar yang terjadi pada hari ini. Jadi ini paling besar dan juga dekat rumah penduduk. Dengan masih tingginya jumlah kejadian karhutla, petugas gabungan terus disiagakan di titik-titik rawan kebakaran di Kabupaten Kota Waringin Timur. Dari Kota Waringin Timur, Ahmad Ben Bella, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Baik pemirsa, itu tadi informasi dari Kalimantan Tengah. Betul sekali. Selanjutnya kita akan menghubungi lagi teman kita di Kalimantan Utara, di mana di sana sudah ada Anissa Fajriani yang akan menyampaikan informasinya. Silahkan Anissa. Baik, Mela dan Cesa, langsung saja ke informasi yang pertama. Kegiatan Car Free Day di Tanjung Selor kembali dimeriahkan oleh penampilan spesial dari Marching Band atau Drum Band Sekolah Dasar Negeri 001 Tanjung Selor. Menyajikan kombinasi koreografi tari dan musik dinamis dalam rangkaian acara Nonton Bareng Indonesia Super Cup, penampilan anak-anak ini berhasil menyedot perhatian ratusan pengunjung yang memadati area Car Free Day. Berikut informasi selengkapnya. Suasana Car Free Day di Kota Tanjung Selor Minggu pagi terlihat berbeda dan lebih meriah. Kehadiran tim drum band dari SD Negeri 001 Tanjung Selor menjadi daya tarik utama bagi warga yang berolahraga maupun masyarakat yang hadir pada agenda Nonton Bareng Indonesia Super Cup 2026. Para siswa cilik tampil penuh percaya diri, menampilkan berbagai formasi menarik, diiringi aransemen musik yang semarak serta gerakan tarian yang memukau penonton. Lumayan seru, tapi kayak deg-degan juga gitu. Kayak suasananya tegang, kayak gitulah. Hobi sih, lebih ke hobi. Bakal saya lanjutin sampai saya bisa melanjut ke tingkat yang lebih tinggi. Meskipun waktu latihan yang dimiliki terbilang sangat singkat, para anggota drum band cilik ini mampu menunjukkan koordinasi yang sangat baik di bawah bimbingan para pelatih dan dukungan penuh dari pihak sekolah serta orang tua murid. Gerak, gerak.
Untuk latihan anak-anak banyak tingkat kesulitan, namun mereka dapat mempelajari notasi dengan baik. Kemudian lagu-lagu yang kami mainkan itu latihannya baru 2 hari. Baru 2 hari kami laksanakan latihannya dan alhamdulillah anak-anak bisa melaksanakan lagu baru dengan baik dan bisa ditampilkan di depan umum. Kalau untuk hari ini saya sangat antusias sekali ke anak-anak karena mereka begitu excited banget untuk memberikan tampilan terbaiknya. Alhamdulillah pagi ini berjalan dengan baik berkat support dari sekolah, kepala sekolah, pembina, dan orang tua murid. Kepala sekolah beserta para guru pembina menyatakan rasa bangga dan apresiasi tinggi atas antusiasme serta kerja keras anak-anak didik mereka yang tampil maksimal meski dalam persiapan yang terbatas. Ya betul, alhamdulillah. Sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih pada TVRI yang sudah memberikan ruang, yang memberikan kesempatan kepada anak-anak kami. Jujur ini dadakan kan? Makanya sampai jam 10 malam Mbak Kak Rika ya, latihan untuk persiapan hari ini. Iya, harapannya mungkin bukan cuma TVRI yang memberikan ruang kepada anak-anak kami kan, mungkin ada dari pihak instansi lain yang mungkin bisa memberikan kesempatan ruang kepada anak-anak kami untuk berkembang. Pihak sekolah juga menyampaikan rasa terima kasih kepada TVRI Kalimantan Utara atas ruang dan kesempatan yang diberikan kepada anak-anak untuk menampilkan bakat terbaik mereka di ruang publik. Dengan kesuksesan penampilan ini, diharapkan kegiatan ekstrakurikuler drum band di sekolah dasar dapat terus berkembang dan menjadi wadah positif bagi kreativitas generasi muda di Kalimantan Utara. Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara dari Tanjung Selor melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pasca insiden kebakaran speedboat di perairan Salimbatu, Kabupaten Bulungan, Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Tarakan akan memperketat pengawasan operasional speedboat reguler. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat aspek keselamatan pelayaran dan mencegah terjadinya insiden serupa. Berikut informasi selengkapnya. Pengawasan dilakukan mulai dari pemeriksaan dokumen kapal, kelayakan berlayar, hingga kondisi peralatan keselamatan yang wajib berfungsi sebelum kapal mendapatkan persetujuan berlayar. Petugas juga akan meningkatkan edukasi kepada awak kapal agar lebih memperhatikan prosedur keselamatan selama pelayaran. Selama proses embarkasi dan debarkasi, petugas melakukan pemeriksaan fisik terhadap perlengkapan keselamatan serta memastikan penumpang menempati tempat duduk sesuai ketentuan. Langkah tersebut diharapkan dapat meminimalkan resiko apabila terjadi keadaan darurat di tengah pelayaran. Kepala Pos Tengkayu 1 KSOP Tarakan Abdul Rahman menyampaikan pengawasan terhadap operasional speedboat akan terus ditingkatkan dengan memberikan pemahaman kepada awak kapal tentang pentingnya menjaga keselamatan selama berlayar. Menurutnya pemeriksaan tidak hanya dilakukan sebelum keberangkatan, tetapi juga selama pelayaran berlangsung. Setiap kapal yang beroperasi harus memenuhi persyaratan administrasi dan memiliki sertifikat kelaikan yang masih berlaku sebelum diterbitkan surat persetujuan berlayar. Selain itu, petugas juga terus melakukan pemeriksaan fisik terhadap alat keselamatan untuk memastikan seluruh peralatan dapat berfungsi dengan baik. Terkait dengan pengawasan kami di sini sesuai dengan peraturan Menteri PM28 terkait dengan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan, salah satunya penerbitan SPB, di mana melalui sistem Inapornet segala bentuk pengawasannya dilaksanakan dengan adanya sertifikat yang memperketat, terus memberikan pemahaman kepada awak kapal karena mereka di atas kapal, memberikan edukasi pentingnya keselamatan sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu dimungkinkan bisa diatasi. Dengan pengawasan yang semakin ketat ini diharapkan keamanan dan kenyamanan jasa transportasi laut di Kalimantan Utara dapat terus terjaga dengan baik. Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan. Demikian informasi yang telah kami sampaikan dari Kalimantan Utara. Kembali ke Mela dan Cesa di studio Kalimantan Selatan. Ya, terima kasih Anissa Fazriani melaporkan langsung dari Kalimantan Utara. Dan pemirsa, dari Kalimantan Utara kita beralih ke Kalimantan Barat. Sudah ada rekan kita Mustafa Kamal. Kamal, silakan dengan informasi Anda.
Baik, terima kasih Mela dan Cesa. Dari Kalimantan Barat menjadi salah satu dari 6 provinsi yang mendapat perhatian khusus akibat kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan pemantauan BNPB, mayoritas kebakaran lahan di Kalimantan Barat disebabkan oleh ulah oknum warga yang dengan sengaja membakar. Berikut informasi selengkapnya. Pada kunjungan kerja BNPB ke Kalimantan Barat dalam kurun waktu 2 hari, pemetaan dan upaya penyelesaian kebakaran lahan di sejumlah kabupaten, salah satunya Kabupaten Kuburaya, terus digencarkan. Terlebih berdasarkan informasi 3 pekan ke depan, cuaca panas dengan tingkat kemudahan terbakar masih mendominasi khususnya di Kalimantan Barat, sehingga harus diwaspadai untuk tidak membakar secara sengaja. Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Maijen TNI Budi Irawan mengatakan bahwa secara umum sekitar 99% kebakaran lahan di Kalimantan Barat disebabkan oleh ulah manusia sehingga menyebar dan tidak terkendali. Aturan Perda yang membolehkan untuk membakar 2 hektar ya untuk jadikan kebun. Tapi tentunya peraturan itu tidak hanya berbunyi seperti itu, ada syarat-syaratnya. Harus ditungguin sehingga api tidak melebar kemana-mana. Tapi yang terjadi ketika sudah dibakar, kemudian dikira sudah padam, kemudian ditinggal pulang, di sini kan gambut. Ketika api yang di dalam membara kena angin, itu akan terjadi. Makanya tadi sampaikan kepada warga, jangan membakar lahan lagi. BNPB terus melakukan pemantauan dan koordinasi dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat seiring bertambahnya jumlah titik api di sejumlah wilayah. Dari Kabupaten Kuburaya, Septa, TVRI melaporkan. Dari informasi selanjutnya, dalam menyemarakan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Landak membagikan dan mengibarkan ribuan bendera merah putih. Gerakan ini menjadi momentum memperkuat nasionalisme, semangat persatuan, dan gotong royong. Berikut informasinya. Dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Landak turut memulai gerakan pengibaran ribuan bendera merah putih. Sebanyak 3.677 lembar bendera merah putih tersebut dibagikan kepada para camat, organisasi perangkat daerah, serta pengguna jalan di Gor Bujang Nyangko, Ngabang. Bupati Landak Caroline Margaret Natasa mengatakan, gerakan pengibaran bendera ini juga merupakan tindak lanjut dari surat edaran Menteri Dalam Negeri. Melalui gerakan ini, bendera merah putih sebagai simbol negara juga menjadi identitas, alat pemersatu masyarakat, serta mengelolarkan semangat nasionalisme. Melalui momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini, Caroline berharap persatuan, kebersamaan, dan semangat gotong royong terus ditingkatkan dalam menghadapi berbagai situasi tantangan saat ini. Dia juga turut mengapresiasi berbagai gerakan maupun kegiatan masyarakat di Kabupaten Landak dalam menyemarakan peringatan Bulan Kemerdekaan. Hari ini sebagai tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri dalam surat edarannya, kita membagikan ribuan bendera merah putih kepada instansi pemerintah dan juga kepada masyarakat umum untuk memeriahkan, menyemarakkan HUT 81 kemerdekaan Republik Indonesia. Harapannya bendera ini sebagai simbol dari persatuan kita bangsa Indonesia, agar kita tetap bersatu, tetap kuat dalam kebersamaan, gotong royong dalam menghadapi apapun situasi yang akan kita hadapi sebagai suatu bangsa. Mudah-mudahan bangsa Indonesia dan negara kesatuan Republik Indonesia akan terus ada sampai dengan ribuan tahun ke depan. Sementara Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Landak, Yosef, menjelaskan, ribuan bendera yang dibagikan ini seluruhnya tidak menggunakan dana APBD karena merupakan sumbangan dari berbagai pihak. Selain untuk dibagikan kembali kepada warga yang memerlukan, bendera-bendera tersebut nantinya akan dipasang di seluruh wilayah Landak, baik oleh para camat maupun OPD berdasarkan zona. Total jumlah bendera yang kita dapatkan dari seluruh perusahaan dan KP serta pihak swasta itu 3.677 lembar. Jadi pendistribusiannya kita terbagi ke beberapa tempat. Ada yang dilakukan pada hari ini di kecamatan dan desa. Yosef menambahkan, setiap memasuki tanggal 1 hingga 31 Agustus, seluruh lapisan masyarakat wajib memasang bendera merah putih di rumah maupun lingkungannya.
Ya, baik, demikian dua informasi dari Kalimantan Barat. Kembali ke studio Kalimantan Selatan bersama Cesa dan Mela. Kamal melaporkan langsung dari Kalimantan Barat. Dan sekali lagi terima kasih untuk rekan-rekan telah bergabung dalam Ini Borneo Kalimantan Selatan hari ini. Sampai jumpa dan selamat bertugas kembali. Baik pemirsa, itu tadi adalah segmen Lintas Borneo dan selanjutnya kita akan beralih ke segmen yang selanjutnya yaitu adalah Khas Borneo. Oh, ternyata setelah ini kita akan mendengarkan musik, Mel. Oke. Dan pemirsa kita akan mendengarkan satu lagu untuk Anda. Silakan. Menjadi penanda akhirnya perjumpaan kita dalam Ini Borneo edisi hari ini ya saya. Bener Jangan lupa pemirsa untuk terus saksikan Ini Borneo Kalimantan Selatan setiap hari Senin pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah. Mela pamit. Saya juga pamit. Sampai jumpa. Bye.